Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi setelah gue membeli Lenovo IdeaPad Slim 3, gue akhirnya diberikan kesempatan oleh Lenovo untuk nyobain Lenovo Legion 5. Sebenarnya udah agak telat sih buat gue untuk ngebahas Legion 5 ini, karena di channel-channel lain itu udah banyak banget yang ngebahas soal Lenovo Legion 5. Tapi akhirnya gue berkesempatan juga untuk membahas si Legion 5 ini karena gue juga udah penasaran juga nih bagaimana performance dari Lenovo Legion 5 ini. Dan akhirnya si Lenovo ini ngontak juga ya untuk minjemin laptop ke gaptek.id. Jadi gua rasa kalian boleh komen-komen di bawah bilang terima kasih Lenovo sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini adalah Lenovo Legion 5 untuk varian yang Ryzen 7 4800H dengan GPU GTX 1650 Ti, dan gua akan bahas dulu. Seperti biasa kita akan mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk desainnya ini Lenovo Legion 5 itu kelihatan cukup stealth ya. Akan cocok untuk pengguna yang nggak suka dengan RGB-RGB-an. Laptop ini juga kelihatan bulky meskipun dimensinya cukup ringkas menurut gua. Area cover terdapat logo Legion yang posisinya di samping dan tegak lurus ke atas. Kayaknya Lenovo mau nunjukin sesuatu yang beda aja dari laptop gaming lain. Dimensinya sendiri ada di angka 36,3 x 26 x 2,57 cm dengan berat 2,5 kg. Bisa dibilang bobot laptop ini emang cukup berat, tapi itu dikarenakan build quality-nya ini emang solid meskipun materialnya ini ABS plastik. Untuk keyboardnya, gue ngerasa keyboardnya Lenovo itu selalu enak, travelnya asik, dan kali ini juga di bagian touchpad-nya itu memang mulus banget, beda banget sama Lenovo IdeaPad Slim 3 yang kemarin gue beli. Ya jelas beda sih karena dari harga aja beda jauh. Intinya kerasa lah suasana premium dari Lenovo Legion 5 ini, dan sepertinya gue mulai ngerasa sampai sini kayaknya Lenovo emang cukup niat untuk bikin build quality dari si Lenovo Legion 5. Secara keseluruhan gue suka dengan tampilan laptop ini, tapi yang gue kurang suka itu memang ya agak bulky dan bobotnya emang cukup berat untuk laptop tahun 2020. Untuk display ini sangat menarik buat gue pribadi ya, karena ini udah mendapatkan panel IPS, resolusi Full HD, refresh rate 144 Hz, response time 5 ms, gamutnya ada di 100% sRGB, dan kecerahannya mencapai 300 nit. Ini juga jarang ditemuin ya untuk kelas laptop di bawah 20 juta. Udah tersedia HD webcam juga dengan fitur shutter untuk buka tutup webcam. I/O-nya juga gue ngerasa laptop ini menarik karena dominan berada di belakang semua. Untuk I/O-nya jumlah USB-nya itu banyak banget. Ditambah lagi Lenovo memberikan detail-detail kecil yang cukup ngebantu untuk slot belakangnya, jadi nggak susah buat ngintip-ngintip. Lalu selanjutnya kita bahas soal spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasinya ini menggunakan AMD Ryzen 7 4800H, 8 core 16 thread, GPU-nya GeForce GTX 1650 Ti, RAM-nya 2x8 GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 512 GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10. Gak cuma Windows 10 aja, tapi juga ini udah plus Microsoft Office Home and Student. Opsi upgrade untuk RAM itu bisa kalian upgrade hingga 2x16 GB DDR4 3200 MHz, dan masih tersedia satu slot SATA lagi apabila kalian ingin nambahin storage seperti SSD SATA atau ditambahin hard disk. Tapi gue lebih rekomen tambahinnya SSD SATA aja. Lalu untuk sistem pendinginnya seperti apa? Karena reviewer-reviewer di luar sana, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, katanya laptop ini adem. Tapi sebenarnya sistem pendinginnya kayak gimana sih? Nah, di laptop Legion 5 ini dia menggunakan 3 heat pipe. Meski cuma 3 heat pipe, ini heat pipe yang tebal dan berat ya. Lalu ada copper block juga yang dimana itu untuk extend jadi kelihatan ketutup semua. Area VRM, M.2 NVMe, dan RAM juga diberikan aluminium heatsink. Lubang intake di bawah hampir terbuka semua. Lenovo memberikan semacam dust filter gitu agar lubang tetap bisa banyak. Lalu untuk power adapternya sendiri, ini sebenarnya meskipun Lenovo Legion 5-nya kelihatannya bulky gitu, tapi power adapternya ini ringkas banget. Karena ya paling cuma segede smartphone aja lah, dan nggak tebel juga. Makanya ini masih cukup enak kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana sebenarnya. Dan ini untuk dayanya ada di angka 170 watt ya. Memang nggak terlalu besar karena Ryzen 7 4800H juga bukan CPU yang TDP-nya tinggi. Habis itu 1650 Ti juga bukan GPU yang rating TDP-nya tinggi. Jadi masih oke banget untuk power adapternya. Lalu kalau kita ngomongin soal baterainya gimana, ini baterainya dia kapasitasnya 60 watt hour dan bisa bertahan sampai 7 jam lebih kalau kalian menggunakan mode quiet. Habis itu digunainnya untuk playback video aja Full HD, tingkat kecerahannya jadi 50%.
Habis itu juga kalian menggunakan wifi atau internet itu masih bisa sampai 7 jam lebih. Dan untuk utilities di sini menggunakan Lenovo Vantage. Terdapat fitur yang bernama hybrid mode di mana kita bisa on atau off untuk bagian GPU-nya, jadi bebas mau pilih GPU-nya itu ke auto switch atau enggak. Untuk profile power tersedia quiet, balance, dan performance. Selebihnya ada setting untuk baterai, keyboard, sampai pengaturan webcam juga tersedia. Lalu untuk performance CPU-nya seperti apa? Seperti biasa kita langsung tes menggunakan Cinebench R15 selama 10 kali looping. Ini adalah Ryzen 7 4800H paling kencang sejauh ini menurut gua. Skor bisa mencapai angka 1900 lebih. Lenovo sepertinya memberikan extra power limit karena cukup pede dengan coolingnya. Bahkan dengan profile quiet pun, ini performanya masih seperti Ryzen 7 4800H pada umumnya. Suhu CPU-nya pun saat looping dengan Cinebench R15, suhu maksimal yang didapatkan di sini masih di angka 80-an dengan performance sekencang tadi loh ya, ini 80-an derajat. Gua rasa Lenovo ini sangat berhasil membuat cooling untuk nahan panas CPU 8 core yang satu ini. Suhu saat bermain game Battlefield 5 juga masih ada di 80-an maksimumnya. Naik turun relatif dan lebih sering di bawah 80 derajat. Untuk performance GPU-nya juga seperti biasa kita akan menggunakan 3D Mark untuk ngecek grafik score-nya dapat berapa. Di sini GTX 1650 Ti emang kelas GPU yang cukup entry ya. Jadi grafik score-nya untuk Firestrike sekitar 10 ribuan, sementara TimeSpy mendapatkan skor 3700-an. Untuk suhu GPU sendiri saat stress test dengan 3D Mark itu looping selama 20 menit ya. Suhu maksimumnya itu masih adem banget karena 70 aja nggak nyampe, bahkan cuma 59 derajat maksimumnya. Kalau kalian lihat screenshot ini juga boost clock-nya bisa lompat jauh di atas spek 1650 Ti saat load. Saat bermain game, suhu CPU lebih tinggi, tapi tetap masih di bawah 70 derajat. Ini gue sampai bingung kenapa Lenovo bisa bikin laptop ini super adem, tapi tetap kencang. Karena biasanya tuh kalau kita milih laptop, itu biasanya ada dua tipe tuh. Kalau kita laptopnya mau kenceng banget, biasanya kita harus relain suhunya agak tinggi. Tapi kalau misalkan kita mau laptop yang adem banget, biasanya vendor laptopnya tuh langsung kasih tuning yang pelan-pelan untuk hardware-nya biar mereka bisa menjual, hey, ini laptop kita paling adem loh gitu. Atau ada vendor laptop yang menjual, hey, laptop kita paling kenceng loh. Tapi nggak kedua-duanya, nggak yang adem plus kencang. Gua rasa Legion 5 ini bisa ngebuktiin bahwa mereka bisa kasih performance yang kencang tapi suhunya masih tetap adem. Lalu kan tadi layarnya udah bagus tuh, udah Full HD, IPS, 100% sRGB. Terus kira-kira kalau buat ngedit video gimana? Mungkin beberapa dari kalian agak-agak ragu karena cuma 1650 Ti dapat GPU-nya, itu kira-kira kalau buat ngedit pakai RAW 4K gimana ya? Sebenarnya 1650 Ti itu udah cukup aja kok untuk ngedit video dengan RAW 4K dan ditambahin banyak plugin effect, bahkan bisa dengan playback yang settingnya itu full gitu untuk view-nya. Untungnya saat render juga duet antara CPU dan GPU-nya masih sangat oke dan udah bisa render ke Full HD dengan durasi 1 menit 28 detik aja untuk project video berdurasi 3 menit. Untuk performance SSD juga rasanya ini salah satu SSD terkencang yang pernah gue temuin di laptop. Tanpa RAID 0, read-nya bahkan tembus ke 3,5 GB per second. Ini gue rasa Lenovo mentokin banget urusan performa di Legion 5 ini. Dan untuk performance in-game-nya seperti apa? Seperti biasa, gue akan langsung kasih lihat aja hasil benchmark-nya. Ini dia. Oke, kita masuk ke harga dan kesimpulan gua untuk Lenovo Legion 5. Untuk harga yang gue pegang ini, varian yang Ryzen 7 4800H dengan GTX 1650 Ti, harganya itu ada di angka Rp18.499.000. Harga ini bisa dibilang cukup tinggi ya karena GPU-nya belum masuk di level-level 1660 Ti atau RTX gitu. Tapi di sini Lenovo emang bener-bener mikirin soal performa dan coolingnya, karena secara performa jujur aja ini konfigurasi hampir mendekati kata sempurna. Sayangnya justru Legion 5 varian tertingginya cuma di 1650 Ti untuk GPU-nya. Kalau ada 1660 Ti atau bahkan RTX series, ini pasti bakalan laris manis. Urusan laptopnya yang agak bulky gua rasa bisa dikompromikan.
Jadi kira-kira menurut kalian gimana soal Lenovo Legion 5? Apakah ada di antara kalian juga yang mungkin udah pakai? Karena sebenarnya udah agak ketinggalan gue ngebahas laptop ini, mohon maaf banget. Tapi sekali lagi terima kasih Lenovo udah minjemin Legion 5-nya ke gaptek.id. Sering-sering ya. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.